Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu, saudari, saudara sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di dalam rumahnya yang mulia untuk sama-sama belajar menuntut ilmu agama. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Al-Balad. Surat Al-Balad dari ayat yang kelima sampai seterusnya. Kita tahu dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Balad, yaitu dengan negeri, dan yang dimaksud dengan negeri tersebut adalah Makkah Al-Mukarramah. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh benar-benar aku telah bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini yaitu Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hillum bihadzal balad, akan dihalalkan untuk menguasai negeri ini, menguasai Mekah. Walaupun ayat ini merupakan ayat Makkiyah, namun sudah ada janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad itu akan menguasai Mekah. Dan Rasulullah menguasai Mekah itu setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Beliau tinggal di Mekah, berdakwah selama 13 tahun, itu belum menguasai Mekah. Berbagai rintangan beliau lalui. Beliau sampai diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy selama 4 tahun. Tidak punya makanan sama sekali. Mereka, keluarga Rasulullah, sangat kelaparan. Sampai-sampai mereka memakan apa saja yang bisa mereka makan. Termasuk mereka merebus sendal-sendal yang mereka pakai untuk dimakan. Ya, saking tidak punya makanan karena di stop, diboikot oleh orang-orang Quraisy, diboikot di satu lembah Bani Hashim, keluarga Rasulullah, tidak ada pasokan makanan sama sekali. Ada yang makan daun-daunan, makan rumput-rumputan, termasuk tadi sampai merebus kembali sendal yang mereka pakai. Ya, ini tentunya sendal kulit, ya, sendal kulit, bukan sendal karet. Kalau sendal karet, Allahu a'lam gimana makannya. Ya. Dan kulitnya kulit asli, ya, bukan sintetis. Nah, ini gimana penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah sudah berjanji. Ya. Kalau ayat Makkiyah, ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah, Allah sudah berjanji, wa anta hillum bihadzal balad. Engkau akan menguasai negeri ini. Dan terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah baru Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Jadi cukup panjang. Jadi beliau meninggal dunia di tahun ke-11, ya, tahun ke-11 Hijriah. Berarti 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia baru beliau menaklukkan kota Mekah.
Dari sini bisa kita ambil pelajaran bagaimana kesabaran Rasulullah di dalam berdakwah dan beliau yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita pegang, bahwa ketika seseorang itu menjalankan perintah Allah, menjalankan aturan-aturan Allah, janji Allah itu pasti. Apa contohnya? Janji Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Waman amila solihan min dzakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan kami beri dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang makmur, kehidupan yang enak di dunia dan di akhirat. Di dunia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat juga akan mendapatkan balasan lebih besar dari apa yang mereka lakukan, yaitu berupa surga. Dan janji-janji Allah yang lain, ya, siapa yang begini akan mendapatkan ini, siapa yang begini akan diberi balasan ini, maka ini semua pasti akan terjadi, walaupun mungkin sekarang belum kita dapatkan. Siapa yang beramal soleh akan dapat surga. Siapa yang beramal soleh dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan Allah sebutkan secara detail, dalam surga itu nanti akan mendapatkan apa saja. Ya, walaupun tidak semuanya disebutkan, tapi itu sudah membuat kita termotivasi untuk mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Mendapatkan perhiasan-perhiasan, mendapatkan rumah yang dibangun dari mutiara. Jadi rumah isinya atau rumah terbuat dari mutiara yang berlubang. Ya, sebesar apa mutiaranya? Di dalamnya untuk tempat tinggal. Ya. Kemudian perabotan-perabotannya, dipan-dipannya, kasur-kasurnya, sofanya dari kain sutra. Ada kain sutra yang halus sama kain sutra yang tebal. Semuanya Allah siapkan. Dan biasanya kalau berkaitan dengan perhiasan-perhiasan, dipan-dipan, emas, permata, mutiara, ini untuk memotivasi kaum perempuan. Jadi mungkin perempuan di dunia perhiasannya terbatas, maka yakinlah nanti di surga perhiasan yang sangat melimpah. Masya Allah ya, mau pakai cincin berlapis-lapis, mau pakai kalung, mau pakai emas, mau pakai intan, mutiara, Masya Allah. Semuanya tersedia. Adapun untuk laki-laki, biasanya Allah siapkan bidadari-bidadari. Masya Allah. Bahkan istrinya di dunia, nanti di akhirat menjadi bidadari. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Jadi kalau untuk laki-laki ditawari perhiasan-perhiasan, kayaknya nggak begitu tertarik. Ya. Tapi kalau ditawari yang namanya bidadari, Masya Allah. Ya. Dan Allah SWT tahu bagaimana keinginan manusia. Allah berikan motivasi berupa perhiasan-perhiasan, juga Allah beri motivasi berupa bidadari-bidadari. Dan kita harus yakini itu janji Allah pasti akan kita dapatkan. Nah, Rasulullah SAW mendapatkan janji tersebut di dunia, kemudian mendapatkan balasan yang besar di hari kiamat nanti. Kemudian Allah juga bersumpah tentang wa walidiu wa ma walad, ya, dan demi anak dan juga atau demi bapak dan demi anak. Ini bermakna Nabi Adam alaihissalam dan juga anak keturunannya, ataupun semua jenis bapak dan semua jenis anak, baik dari manusia maupun yang lainnya seperti hewan-hewan. Di situ ada anak, di situ ada bapak. Menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada manusia untuk melangsungkan kehidupan, yaitu ada regenerasi yang terus bersambung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, yaitu ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kondisi kabad. Kabad ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yaitu susah payah. Ini yang umumnya pada mushaf terjemahan, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
Artinya manusia ini makhluk yang semuanya Allah ciptakan dengan detail. Kalau dibayangkan sangat sulit. Bagian dalamnya sulit, bagian luarnya sulit. Ya, manusia juga akan mengalami susah payah. Sudah susah, payah lagi. Jadi hanya susah, tapi disambung susah dan payah. Karena setiap tahapan fase kehidupan manusia melalui kepayahan. Dari dalam perut ibunya, dalam kandungan sudah merasakan kesulitan. Kemudian ketika dia akan dilahirkan juga perjuangan antara hidup dan mati. Ketika dilahirkan, anak itu kadang hidup, anak ada juga yang meninggal dunia melewati masa kelahiran tersebut. Setelah menjadi bayi juga kesulitan, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya mengandalkan orang tuanya. Tidak bisa berjalan, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa minum sendiri, harus diurus sama orang tuanya. Untuk makanan pun dia harus penuh dengan tahapan. Tidak serta-merta langsung makan rawon, tidak langsung makan bakso. Tapi melalui tahapan. Ya. Pertama menggunakan ASI, setelah ASI baru agak halus bubur, kemudian baru mulai tahapan-tahapan sampai makan makanan biasa. Setelah jadi dewasa, anak-anak menjadi orang dewasa juga susah payah. Sekolah, kuliah juga susah payah, mencari ilmu juga susah payah. Setelah lulus juga mencari pekerjaan susah payah. Setelah mendapatkan pekerjaan, menikah, bertambah susah payah lagi. Ketika masih jomblo, mungkin nggak terlalu banyak susah, ya. Nggak terlalu banyak masalah. Begitu setelah menikah malah makin banyak masalah. Susah payah. Setelah lahir anaknya, bertambah lagi susah payah. Ketika anaknya sudah pada besar, dia sudah menjadi tua, menjadi orang tua, dan sudah usia tua juga susah payah. Ya, makanan serba ada pantangan. Makan asin nggak boleh, makan manis nggak boleh, makan kecut nggak boleh, pedas nggak boleh, semuanya ada larangan. Begitu kelebihan sedikit langsung kambuh, susah payah. Termasuk dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Untuk mendapatkan dunia harus susah payah, untuk mendapatkan akhirat, mendapatkan pahala, untuk mau beramal soleh juga susah payah. Karena memang surga ini diliputi, dihiasi dengan hal-hal yang sulit. Sedangkan untuk ke neraka akan dimudahkan, dihiasi dengan hal-hal yang disenangi oleh jiwa manusia, disenangi oleh nafsu manusia. Tapi kalau untuk masuk surga diliputi dengan kesulitan. Oleh karena itu, ini pendapat yang pertama, yaitu manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Pendapat yang kedua, manusia diciptakan dalam kondisi kabat, yaitu kondisi tegak lurus. Ya, kabat itu artinya tegak lurus. Ini diantara bentuk kesempurnaan manusia dan tidak ada yang bertentangan. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dua penafsiran ini tidak bertentangan. Manusia memang nyatanya dia mengalami kesulitan, kesusahpayahan. Termasuk manusia juga mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Apa diantara kelebihannya? Yaitu kabat, diciptakan dalam kondisi tegak lurus. Dia berdiri di atas dua kaki. Dibandingkan dengan selain manusia, mereka tidak sempurna. Ada yang diciptakan dengan 4 kaki. Bahkan ada yang 1000 kaki, kaki 1000. Padahal kalau dihitung nggak sampai 1000. Tapi saking banyaknya dijuluki kaki 1000. Atau mungkin ada yang kakinya 2, itu pun tidak tegak lurus. Mungkin ada makhluk yang lebih mirip dengan manusia. Ya ini kesempurnaan makhluk itu. Jangan kita anggap makhluk itu nggak sempurna. Jadi kalau teori yang mengatakan manusia ini kesempurnaan dari monyet, ini dia sedang mencaci maki, dia sedang melecehkan monyet tersebut. Monyet itu sudah Allah ciptakan dengan sangat sempurna, tapi sempurnanya sebatas itu saja.
Jadi jangan dikira monyet itu nggak sempurna. Dia menyalahi monyet. Ini teori yang tidak bisa dibenarkan. Baik. Selain manusia tidak sempurna, dia tidak tegak lurus. Namun manusia Allah beri kenikmatan, dia berjalan dengan kakinya dengan tegak lurus. Ini kelebihan yang Allah berikan. Nah, di antara kelebihan seperti ini, kenikmatan seperti ini biasanya itu membuat manusia lupa diri. Dikasih kelebihan fisik, dikasih kelebihan kekuatan fisik, ya, ketampanan, kecantikan, dikasih kelebihan-kelebihan seperti ini, biasanya manusia itu cenderung lupa terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya manusia tidak lupa, Allah ingatkan di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima ini Allah ingatkan kepada manusia agar mereka itu tidak melampaui batas karena dikasih kelebihan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang kelima, ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia mengira, maksudnya dia itu manusia, allai yaqdiru alaihi ahad, tidak ada sesuatu yang berkuasa atas dirinya. Jadi manusia karena dikasih kelebihan tadi berupa fisik yang sempurna, kadangkala dan kebanyakan manusia justru malah merasa mereka itu bisa segala-galanya. Mereka akhirnya melampaui batas. Kenapa? Karena lupa kalau ada yang menguasai mereka. Lupa kalau ada yang lebih sempurna dari mereka. Lupa kalau ada yang lebih kuat dari mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatkan oleh Allah, ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira tidak ada yang berkuasa atas dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Manusia ketika dihadapkan pada sebuah kenikmatan, manusia ketika dihadapkan kepada sebuah kenikmatan terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, orang yang beriman. Orang yang beriman ketika dihadapkan kepada kenikmatan, contoh kenikmatan itu apa? Tadi seperti fisik yang kuat, fisik yang sempurna, paras yang cantik, paras yang tampan, kesehatan, termasuk juga nanti harta yang Allah berikan kepadanya. Orang beriman ketika mendapatkan kenikmatan, kelebihan-kelebihan seperti ini, maka mereka bersyukur. Ini orang beriman, menyikapi nikmat-nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur itu apa? Yang pertama, ingat sama yang memberikan nikmat itu. Tidak lupa diri, tidak lupa kepada yang memberi nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa-apa ingat sama yang memberi nikmat itu. Ketika dia ngaca, dia bercermin di depan cermin, lihat wajahnya yang glowing, wajahnya yang glowing, masya Allah. Ingat siapa? Ingat Allah. Bukan malah semakin sombong. Wah, ini kena saya pakai skincare yang harganya sekian. Nah ini tetangga saya ya pantas pakai skincare yang harganya abal-abal. Ya, akhirnya jerawatan dan begini-begini. Nah, nggak seperti saya ini glowing, malah lupa diri. Ketika bercermin, alhamdulillah, ya, lihat kecantikan, lihat kesempurnaan, dia mengingat Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia membaca doa, ya, Allahumma kama ahsin fi khalqi ahsin fi khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mempercantik paras saya, maka percantik juga akhlak saya. Insyaallah. Nah, ini orang yang beriman, bersyukur kepada Allah, ingat sama yang memberi nikmat. Setelah dia ingat yang memberi nikmat, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh yang memberi nikmat tersebut. Kenikmatan itu dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan dia menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh yang memberi nikmat. Ini yang pertama, manusia yang beriman. Yang kedua adalah manusia yang tidak beriman atau kurang beriman. Mungkin dia ada iman, tapi imannya cuma sedikit. Kurang beriman atau sama sekali tidak beriman. Maka yang terjadi
ketika mendapatkan nikmat cenderung kufur nikmat, cenderung tidak bersyukur kepada Allah, malah lupa diri menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang dimurkai oleh yang memberi nikmat. Termasuk juga tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kacang lupa kulitnya. Dikasih kenikmatan sama Allah, tidak pernah memuji Allah, tidak pernah ingat sama Allah. Tapi apa-apa merasa ini karena usahanya. Apa-apa merasa ini karena kepintarannya. Merasa ini karena kerja keras dia. Selalu kembalikannya kepada dirinya. Oh, ini karena saya begini-begini, maka saya sukses, wajar. Ini karena saya begini-begini mendapatkan nikmat ini, nikmat itu, karena saya orangnya ulet bekerja, saya orangnya pandai, saya orangnya cerdas. Ya pantas saya dapat ini. Semua dikembalikan kepada dirinya. Ini namanya orang yang tidak bersyukur, lupa diri. Termasuk tadi yaitu menggunakan nikmat-nikmat itu di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk fisik. Jadi Allah ingatkan di ayat yang kelima ini, orang-orang yang memiliki kelebihan fisik, kekuatan, ketampanan, supaya jangan lupa diri kalau ada zat yang lebih kuat, ada zat yang lebih sempurna dari mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada contoh orang-orang yang lupa diri dikasih fisik yang kuat? Ya, contohnya dalam Al-Quran seperti kaum Ad. Ya, kaum Ad. Kaumnya Nabi siapa itu? Nabi Hud. Ya, kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Banyak dalam Al-Quran, bahkan lebih banyak Allah ceritakan tentang kaum Ad daripada kaum Samud. Ya. Karena kaum Ad ini termasuk mereka dikasih kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan yang didapatkan oleh kaum Ad adalah kekuatan fisik. Ya. Fisiknya sangat kuat dan fisiknya sangat kekar-kekar, ya, orangnya kekar-kekar, ya, kuat, kekar, dan orangnya tinggi-tinggi. Masya Allah, ya, ini kaum Ad. Dengan kekuatan tersebut, ya mereka membangun rumah-rumah, istana-istana di tebing-tebing, istana di gunung-gunung, memahat gunung jadi istana. Dan itu bukan karena kebutuhan. Kalau karena tanahnya sempit, jadi harus mahat gunung buat istana, mungkin ya masih wajar sedikit ya. Wajar tapi sedikit. Ya kayak nggak ada tempat gitu kan, kok harus memahat gunung. Tapi mereka lakukan itu, memahat gunung jadi istana untuk bangga-banggaan. Maka diingatkan oleh Nabi Hud alaihissalam, kalian wahai kaum Ad, kalian memahat gunung, membangun istana-istana seperti itu, lalu tidak kalian tempati. Jadi hanya untuk bangga-banggaan. Ya. Kalau ada temannya yang bikin istana seperti itu, dia nggak terima. Dia juga bikin saingan baru, bikin istana baru, cari gunung lain untuk dia pahat. Untuk bangga-banggaan kalau mereka itu punya kekuatan, mereka punya keahlian. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabi-nabi yang diutus kepada kaum tersebut, termasuk Nabi Hud alaihi salam. Tapi mereka tetap membangkang, tidak mau mengikuti Nabi Hud alaihi salam. Maka Allah kirimkan ya, tentaranya yang paling kecil. Apa itu? Pasir, ya. Butiran-butiran pasir beserta angin kencang yang membawa pasir tersebut sehingga menutupi istana-istana tersebut sampai tidak terlihat sama sekali. Jadi sangat mudah. Kalau Allah itu menunjukkan kekuatannya sangat mudah, tidak butuh gempa bumi yang dahsyat. Ya, butuh hanya pasir saja, kalian sudah tidak bisa berdaya. Kaum Ad yang membanggakan kekuatan fisiknya, bisa bangun ini, bisa bangun itu, tapi hanya dengan pasir yang kecil, istana-istana mereka itu tertutup, tidak terlihat sama sekali. Mungkin ada sebagian ahli sejarah yang menggali itu ya, situs-situs sejarah ya, menemukan bekas-bekas istana kaum Ad. Jadi lihat, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka kalau Allah itu lebih kuat, Allah itu lebih mampu daripada siapapun,
sehingga tidak layak seseorang itu membanggakan diri. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menceritakan kaum Ad yang membanggakan dirinya, disebutkan dalam surat Fussilat ayat 15. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Adapun kaum 'Ad, fastakbaru fil ardi bighairil haqqi. Mereka itu menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa hak. Ya, karena menyombongkan diri ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia siapapun tidak boleh menyombongkan dirinya sama sekali. Ini haknya Allah mutlak. Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Siapa yang lebih kuat dari kita fisiknya? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah yang menciptakan mereka ternyata jauh lebih kuat daripada mereka? Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Inilah kondisi kaum 'Ad yang dikasih kelebihan berupa kekuatan fisik, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak sekalian, kalau kita dikasih kelebihan, maka harus selalu waspada. Karena biasanya orang itu bisa sombong, bisa angkuh gara-gara punya kelebihan-kelebihan. Kelebihan fisik, kelebihan harta, kelebihan kecerdasan, termasuk kelebihan ilmu, punya ilmu yang luas, jadi ustadz, jadi ulama. Ini juga semua potensi membuat manusia itu sombong, merasa dirinya besar, sedangkan orang lain itu lebih rendah daripada diri. Kecuali mungkin kelebihan lemak ya. Ini mungkin orang tidak sombong. Kelebihan daging, bukan daging kurban, tapi daging di badan. Masya Allah. Disyukuri aja ya, alhamdulillah dikasih kelebihan. Masya Allah. Nah, kita harus waspada ketika dikasih kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya dengan kelebihan-kelebihan itu manusia cenderung lupa diri, tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya di antara kesombongan ya ataupun kelebihan-kelebihan itu membuat orang itu semakin pamer, semakin bangga dengan apa yang dia miliki. Punya badan yang bagus, pamer ya. Punya kelebihan harta ini, baru ganti barang ini, baru ganti handphone, ganti ini, ganti itu, pamer. Ya, ini harus waspada. Tapi seorang yang beriman, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lupa kepada Allah, kemudian dia gunakan kelebihan itu untuk kebaikan, untuk mendatangkan maslahat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, atau ini ya kita masih membahas ayat yang kelima. Ini diantara cara untuk mengekang perasaan sombong dalam diri seseorang, yaitu dengan mengingat siapa yang memberi kelebihan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan di ayat yang kelima ini, ayat sabu allayya qadiru alaihi ahad. Apakah dia mengira, manusia itu mengira tidak ada yang berkuasa menguasai atas dirinya, dan tentu ada yang menguasai dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat-ingat membaca ayat-ayat semacam ini, dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai dirinya. Gerak-geriknya dilihat oleh Allah. Allah menguasai dirinya, semuanya diatur sama Allah. Allah mau menghukum kapan saja, Allah mampu untuk lakukan. Maka dia sadar, akhirnya dia mengekang perasaan-perasaan sombong dalam dirinya. Termasuk cara lain yang kedua,
untuk mengekang perasaan sombong tersebut ketika dikasih kelebihan, yaitu dia mengingat dia asalnya dari mana, kemudian dia akan kembali kemana, dan nanti pada hari kiamat nasibnya seperti apa. Dia mengingat ada 3 hal. Dia asalnya dari mana, kemudian akan kembali kemana, dan nanti pada hari kiamat nasibnya seperti apa. Dengan mengingat ini akan mengekang perasaan sombong dalam diri seseorang. Dia ingat asalnya dari mana? Asalnya dari sesuatu yang hina. Asalnya dari air mani yang hina. Kemudian dia akan dikembalikan nanti di kuburan. Dikembalikan ke tanah. Mungkin saat ini dia punya rumah yang sangat mewah. Dia tidur di istana yang megah. Dia punya kasur yang empuk. Tapi nanti ketika dia meninggal dunia, kembalinya di kuburan. Kemudian nasibnya di hari kiamat tidak ada yang tahu. Apakah dia selamat atau sebaliknya dia tidak selamat. Nah, ini yang dia pikirkan, itu bisa mengekang perasaan sombong dalam diri. Mengenai 3 tahapan ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Abasa. Allah sebutkan dalam surat Abasa dari ayat 17 sampai ayat 22. Kata Allah, kutilal insanu ma akfar min ayyi syai'in khalaq min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa'aqbara thumma idza sya'a ansyara. Kutilal insanu ma akfar. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Ya, alangkah kufurnya manusia. Tadi tidak lupa dengan yang memberi nikmat. Dikasih kelebihan, dikasih nikmat oleh Allah. Tapi begitulah manusia kufur dengan nikmat Allah. Alangkah kufurnya manusia. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari manakah ia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Dia diciptakan dari setetes air mani, kemudian Allah menentukannya. Allah menciptakan bentuknya. Jadi asal muasalnya dari setetes mani yang hina, yang mungkin orang malu ataupun orang tidak mau ketika ada air tersebut menempel di kainnya, menempel di pakaiannya, dia segera bersihkan. Ya, bahkan kalau masih menempel dia tidak berani ketahuan orang lain karena malu. Begitulah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sabila yassar. Kemudian dia dimudahkan jalannya untuk keluar. Manusia ini pun dikeluarkan dengan jalan yang dari jalur yang tidak bersih, ya, dari jalur yang untuk keluarnya kotoran, dari keluarnya kotoran seorang ibu. Itulah keluarnya kita semua, keluarnya manusia. Kemudian tsumma amatahu fa akbar. Kemudian dia menjadi besar, dia tumbuh dewasa, lalu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa akbar, dan dia akan dimasukkan ke dalam kuburan. Tsumma idza syaa ansyar. Kemudian nanti Allah berkehendak untuk membangkitkannya kembali. Ini yang harus kita ingat, bahwa kita ini dari mana, kita sangat hina. Kemudian kita nanti juga akan dikembalikan ke kuburan. Lalu kita dibangkitkan, tidak ada yang mengetahui nasib kita. Jaminan kita tidak ada yang bisa menjamin kita mendapatkan nikmat atau sebaliknya mendapatkan siksaan. Dengan mengingat seperti ini, seseorang senantiasa dia sadar, dia selalu ingat sama Allah, dan dia menjauhi sifat-sifat sombong yang membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir, apakah yang di zaman Rasulullah ataupun umat-umat terdahulu, mereka dibinasakan oleh Allah gara-gara ya karena lupa diri. Allah seringkali menceritakan banyak kisah umat-umat terdahulu. Dari misalkan umat Fir'aun, umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Maaf, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian umatnya Nabi Ibrahim, ada Raja Namrud. Kemudian seperti kaum Ad, kaum Samud, dan umat-umat yang lain. Semua ini
dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara satu, lupa dengan yang memberi nikmat. Yang satu dikasih kenikmatan harta, yang satu dikasih kenikmatan kekuasaan, yang satu dikasih kenikmatan kepintaran, dikasih kenikmatan kekuatan. Semua itu membuat mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semena-mena hidup di muka bumi ini. Akhirnya Allah mengazab mereka, bahkan ketika Allah mengazab itu tidak butuh azab yang besar atau tidak butuh hal-hal besar untuk mengazab mereka. Ada yang membanggakan bendungannya, karena dari bendungan tersebut mengairi perairan, persawahan, perkebunan mereka menjadi subur. Allah tidak butuh tenaga besar untuk menghancurkan bendungan itu. Hanya butuh apa? Tikus-tikus saja. Allah utus tikus-tikus untuk menggerogoti bangunan tersebut, akhirnya memiliki lubang dan bisa hancur bendungan tersebut. Yaitu kaum yang membanggakan pertaniannya. Ya. Kaum apa namanya? Yang itu terjadi di Yaman, ya, yang memiliki bendungan. Ya, intinya itu ya, Masya Allah. Jadi disebutkan kalau mereka masuk ke dalam kebun buahnya tanpa memetik dengan memakai atau membawa keranjang di kepalanya, begitu keluar kebun, keranjangnya sudah penuh dengan buah-buahan. Saking lebatnya buah-buah tersebut. Baik. Kemudian Raja Namrud misalkan, Allah Subhanahu wa taala hanya mengutus nyamuk ya, masuk ke hidungnya, kemudian bertahun-tahun menggerogoti sumsum otaknya. Dia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Dia suruh istrinya untuk memukul kepalanya. Dia suruh orang lain untuk memukul kepalanya. Karena sakit yang tidak tertahankan. Sampai meninggal dunia. Penderitaan yang sangat panjang. Jadi raja-raja yang sombong tidak butuh orang yang kuat untuk menghadapi, tapi hanya butuh nyamuk kecil yang lemah. Tapi itulah tentara Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kita sebutkan ini, ya, kaum Ad. Allah hanya mengutus pasir-pasir ya, dibawa oleh angin lalu menutupi istana-istana mereka. Dan mereka dihancurkan dengan angin yang besar ya. Angin yang besar menghancurkan kaum tersebut. Baik. Nah, ini pelajaran yang penting bagi kita semuanya untuk selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan apapun ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat berupa air yang bisa kita minum. Karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah. Air yang kita minum, satu teguk air yang kita minum itu ditanya oleh Allah. Ini merupakan kenikmatan. Kata Allah SWT, summa latus'alunna yauma idzin anin nar. Kemudian nanti akan ditanya oleh Allah dari semua kenikmatan-kenikmatan. Semua kenikmatan yang kita rasakan, kesehatan, udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita suapkan ke mulut dan kita masukkan untuk menghilangkan rasa lapar, air yang kita minum untuk menghilangkan rasa haus, untuk menyegarkan badan. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman, dia manfaatkan kenikmatan hidup ini untuk beribadah kepada Allah, melakukan hal-hal yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-6. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu, dia berkata, yaitu manusia, ahlaktu malal lubada. Aku telah menghabiskan malan, yaitu harta, lubada, yang sangat banyak. Baik, ini juga Allah sebutkan untuk mengingatkan manusia yang memiliki kelebihan berupa harta. Kalau di ayat yang kelima, orang itu cenderung sombong, membanggakan dirinya ketika dikasih kelebihan berupa fisik. Di ayat yang keenam, orang ini
bangga diri, merasa sombong dan lupa sama penciptanya gara-gara dia dikasih kelebihan harta. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan hartaku dengan sangat banyak. Baik, maksudnya apa? Dia menghabiskan harta yang sangat banyak itu, yaitu di dalam atau di jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah. Jadi dia menghabiskan harta yang sangat banyak, tapi di jalan yang dimurkai oleh Allah, di jalan-jalan yang salah. Kalau dia menghabiskan harta yang banyak di jalan yang benar, nah ini bagus. Ini disukai sama Allah. Tapi kalau dia menghabiskan hartanya tapi di jalan yang salah, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dikasih kelebihan harta bukannya dihabiskan untuk jalan-jalan yang benar, tapi justru sebaliknya dia habiskan di jalan-jalan yang salah. Berikutnya, dari mana kita bisa mengetahui kalau orang ini yang disebutkan dalam ayat ini dia telah menghabiskan hartanya yang banyak tapi di jalan yang salah? Yaitu dari pemilihan kata atau pemilihan kalimat ahlaktu, ya, yaqulu ahlaktu. Jadi ahlaktu itu kalau dari sisi bahasa artinya aku telah membinasakan, aku telah menghancurkan, atau aku telah mencelakakan diriku. Aku telah membinasakan, menghancurkan, mencelakakan diriku, ya, dengan harta yang sangat banyak, atau dengan mengeluarkan harta yang sangat banyak. Jadi mengeluarkan harta itu Allah pilih kata dengan kalimat ahlaktu, yang mana maknanya adalah hancurkan diriku. Aku telah menghancurkan diriku. Jadi dia telah mengeluarkan hartanya itu dalam artian untuk menghancurkan dirinya. Berarti dia mengeluarkan di jalan yang mana? Yang salah atau di jalan yang benar? Ya, di jalan yang salah. Kalau di jalan yang benar, tentu tidak akan menghancurkan dirinya. Tapi kalau dia mengeluarkan di jalan yang salah, itulah yang akan menghancurkan diri. Maka kesimpulannya atau pelajarannya, kata Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, setiap harta yang dikeluarkan di jalan yang salah itu telah menghancurkan dirinya sendiri. Orang yang mengeluarkan hartanya sebesar apapun harta itu dia keluarkan, tapi di jalan yang salah, sama saja dia telah menghancurkan, membinasakan, menjerumuskan dirinya sendiri. Maka patokannya itu bukan sedikit atau banyak, tapi patokannya di jalan yang mana, benar atau salah. Orang yang mengeluarkan hartanya walaupun sedikit di jalan yang salah, itu tetap dinamakan orang yang mubazir. Jangan mubazir, ya. Orang yang sering sedekah dibilang, oh ini kamu jangan mubazir. Tidak benar, ya. Mubazir itu harta yang dikeluarkan di jalan yang salah, itu baru namanya mubazir. Tidak peduli banyak atau sedikit, kecil atau besar, kalau di jalan yang salah, itulah namanya mubazir. Dan mubazir ini siapanya setan? Bukan hanya teman, tapi saudaranya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu saudaranya setan. Jadi bukan teman lagi, tapi ini sudah saudaranya, saudara kandungnya setan. Ada orang punya uang 1 juta. Kemudian ada pembangunan masjid ini, atau masjid mana, dia infakkan 900.000. Yang tersisa berapa? 100.000. Apakah orang ini dinamakan orang yang mubazir? Tidak, ya. Kenapa? Karena jalannya jalan yang benar. Walaupun sebagian besar uangnya habis dia keluarkan, tetap dia bukan orang yang mubazir. Sebaliknya, ada orang punya uang 1 juta. Kemudian 100.000-nya dia pakai untuk beli kupon. Tapi kupon untuk judi, ya. Nomor, ya. Nomor untuk judi. Kalau di masyarakat biasanya apa? Togel. Beli nomor togel.
apa namanya? Ya betul, togel. Yang dia keluarkan berapa? 100. Yang tersisa berapa? 900. Orang ini dianggap mubazir atau tidak? Ini mubazir. Walaupun yang tersisa 900, yang dia keluarkan cuma 100, itu namanya mubazir. Ketika gajian, uangnya 1 juta. Yang dia simpan 990.000 dia simpan. 10.000-nya untuk beli rokok. 10.000-nya buat rokok. Dia kasih ke istri berapa? 990 kasih ke istrinya untuk keluarganya. 1.000-nya buat beli rokok. Ibu kira-kira mau badir atau enggak? Nanti jawabannya tergantung lagi ya, tergantung gitu ya. Tergantung rokok atau enggak dia gitu ya. Perlu kita ingat bahwa rokok itu haram ya. Maka berusaha ya kita sampaikan ke saudara kita yang mungkin memang godaannya luar biasa. Orang untuk bisa berhenti itu kan sulit. Sudah bertahun-tahun bahkan dari kecil dia sudah merokok disuruh berhenti ya sulit mau berhenti. Tapi kalau dia ada tekad yang kuat, kemudian dia ada usaha dan dia minta kemudahan sama Allah, dikasih kemudahan. Ya. Baik, ini contoh ya. Jadi orang yang mubazir yaitu mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang salah. Maka mulai sekarang kita perlu mengecek ya, harta kita ini semuanya dikeluarkan untuk apa? Apakah semuanya di jalan yang benar atau ada yang di jalan yang tidak benar, di jalan yang salah. Kalau di jalan yang salah, maka semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, pertanggungjawabannya lebih berat daripada kenikmatan yang lain. Jadi kenikmatan berupa harta dibandingkan kenikmatan berupa umur, kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan-kenikmatan yang lain itu jauh lebih berat mempertanggungjawabkan nikmat harta. Karena harta ini akan ditanya dua hal. Min aina kasabahu wa fima anfaqah. Dari mana harta itu dia dapatkan dan kemana harta itu dia belanjakan. Harta itu dia pakai untuk apa? Apakah semuanya didapatkan dari hal-hal yang halal atau ada yang masih campuran? Masih didapatkan dari campuran-campuran yang tidak halal. Dan kita sangat sulit untuk murni 100% dari yang halal, ini sangat sulit. Dan kita yakin pasti masih ada saja campuran-campuran. Ketika jualan, harusnya dia jelaskan aib-aib barang tersebut, mungkin ada yang terlewatkan atau bahkan mungkin sengaja tidak terlalu dijelaskan secara detail aib-aib barang itu, kainnya, bajunya ini ada kerusakan sedikit di sini, ada benang yang terlepas di bagian sini, tapi tidak dia jelaskan sengaja, khawatir apa nanti harganya jadi murah, jadi turun. Ketika dia dapatkan itu campur nggak? Ada campuran, tidak murni halal. Seorang pegawai yang masuknya dari jam sekian, jam 7 masuk kantor, jam 3 sore pulang, keluar dari kantor, tapi kadangkala ada kelebihan sedikit. Kelebihan apa? Telat sedikit. Harusnya masuk jam 7, ini masuknya jam 7 lewat 5 menit. Mau masih toleransi nggak? Jam 7 lewat 5 menit. Ya, mungkin dikasih toleransi ya dari perusahaannya, kasih toleransi nggak apa-apa kalau lebih 5 menit. Kalau lebih 10 menit ada toleransi. Potong gaji. Ya, berarti langsung dipotong. Nah, yang masalah kalau tidak dipotong. Alhamdulillah kalau dipotong, berarti kan sesuai dengan jam masuknya, jam kerjanya. Yang masalah ini yang pegawai negeri, ya kan nggak dipotong. Potong nggak? PNS. Potong juga kalau ketahuan ya. Ya. Kalau ketahuan ya.
Kalau dipotong alhamdulillah. Yang masalah kalau tidak dipotong. Ya. Dia banyak telat-telatnya tapi gajinya full. Ya. Dihitung 8 jam kerja padahal kerjanya cuma 7 jam. Nah, ini kan campurannya berapa? 1 jam. Ini bukan hak dia. Ini campuran. Maka solusinya apa? Kita rajin-rajin sedekah. Sedekah ini untuk membersihkan campuran-campuran harta kita. Rajin sedekah. Di samping itu juga banyak istighfar. Banyak kita istighfar, mungkin tanpa kita sadari harta kita ada campuran-campuran yang tidak halal dari jalan yang syubhat, ragu-ragu maupun dari jalan yang haram. Maka kita banyak beristighfar kepada Allah agar Allah mengampuni dan membersihkan harta tersebut. Ini harus kita mulai meneliti bagaimana harta yang kita dapatkan, kemudian untuk apa harta itu kita pakai. Setelah kita dapatkan harta ini, kita gunakan untuk beli apa saja. Apakah beli hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna, atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Hanya untuk sekedar kepuasan, hanya untuk koleksi. Ibu sudah punya tas banyak, ya. 2 lemari sudah tidak cukup, ya. Masih saja koleksi tas yang lain. Akan ditanyakan, ini untuk apa? Jangan-jangan hanya untuk gengsi-gengsian, hanya untuk gaya-gayaan. Tadi kayak kaum mata dibangun di sana hanya untuk pamer-pameran gitu. Beli sendal, beli jilbab, ya. Beli baju. Kalau bapak-bapak nggak usah disinggung, insya Allah aman ya. Masalah pakaian setahun 2 tahun itu saja ya nggak masalah. Setiap lebaran pakainya baju itu aja ya. Itu sudah biasa. Nah ibu-ibu setiap lebaran jilbabnya sudah ganti lain, gamisnya sudah yang lain, sendalnya, sepatunya. Wajar ya ibu-ibu sekalian ya. Memang itulah manusia, itulah perempuan, menyukai perhiasan. Tapi harus selalu diingat, jangan sampai melampaui batas. Hal-hal yang tidak bermanfaat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang memang jelas-jelas digunakan untuk perkara-perkara yang haram. Ada orang yang rela mengeluarkan uang banyak hanya untuk perkara yang haram. Hanya untuk mendem, untuk mabuk. Itu dia keluarkan uang yang banyak. Minuman khamr yang paling mahal berapa? Kalau kita cari di Google. Yang paling mahal 99. Coba kalau kita lihat di Google itu 99. Whisky apa namanya itu? 99. Apa? M. 99 miliar rupiah. Hanya untuk apa? Mabuk. Tapi kalau bagi orang-orang yang punya uang, punya kelebihan harta, ya itu murah gitu ya. Itu buat minuman keseharian dia. Kemudian yang di bawahnya lagi ada 50-an miliar, 30 miliar. MM-an ya, hanya untuk beli minuman keras. Nah, uangnya dia keluarkan dengan uang yang sangat banyak, tapi di jalan-jalan yang salah. Termasuk orang-orang kafir mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia rela membayar media ini, media itu untuk memfitnah kaum muslimin. Ketika ada orang yang mau masuk Islam, dia propaganda, ya, bikin fitnah sana sini, akhirnya orang tidak suka dengan Islam. Itu butuh biaya besar untuk membeli atau untuk mendanai media-media seperti itu. Buzzer ya, termasuk buzzer. Maka kita pun jangan kalah. Kita berinfak untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang kafir berinfak untuk menghalangi orang dari jalan Allah, kita sebaliknya.
berinfak, mengeluarkan uang untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau sekolah agama, kita ikut untuk membantu membiayai. Ya, ada pondok pesantren yang membutuhkan biaya untuk gaji guru-guru, ya kita bantu untuk kelangsungan pendidikan agama ini. Ada pendidikan agama ini, pendidikan agama itu, guru-guru TPQ. Ini yang kita mendukung mereka. Kita bantu untuk kita gaji mereka. Ya, guru-guru TPQ yang ngajari anak-anak kita mengaji, itu kadang-kala nggak dibayar. Mungkin kalau di perkotaan dibayar, kalau di kampung-kampung setiap hari ngajarin anak-anak mengaji itu gratis. Mungkin kadang-kala dikasih beras 5 kilo, kadang-kala nggak dibayar sama sekali, tapi semangatnya untuk mengajari anak-anak mengaji. Kadang-kala ya sangat memperhatinkan. Ketika mau diadakan untuk bayar guru-guru ngaji 5.000 per bulan, orang tua langsung mendingan nggak usah ngaji. Begitu 5.000 satu bulan untuk bayar guru ngaji, dan itu ada seperti itu nyata. Orang tuanya bilang mendingan anaknya nggak usah ngaji. Padahal 5.000 satu bulan untuk bayar guru ngaji, itu pun masih hitung-hitungan. Ini mau ngajarin anak kita bisa ngaji, anak kita bisa tahu ilmu agama, bisa bagus akhlaknya, adabnya. Giliran ya, artis untuk menghancurkan moral anak-anak, joget-joget, dibayar berapa? Ya nggak tahu ya, bayar lumayan mahal. Kalau dibandingkan dengan guru ngaji ya sangat jauh berbeda. Nah ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita menginfakkan harta kita, kita keluarkan harta kita itu untuk di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal tidak di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jalan-jalan yang mubah pun kita perlu waspada. Apalagi sampai di jalan-jalan yang haram. Syukur-syukur kita mengeluarkannya di jalan-jalan yang merupakan ibadah, di jalan-jalan yang merupakan ketaatan. Ya. Tiap tahun alhamdulillah dia ikut kurban. Dia tabung sedikit-sedikit uangnya, kemudian tiap tahun dia kurban, walaupun tidak dengan harga yang mahal. Dia tiap Jumat dia infakkan ke masjid uangnya, walaupun tidak banyak. Tapi dia lakukan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Dan itu nanti akan kita panen. Tabungan itu nanti akan kita dapatkan di akhirat. Di kuburan sudah dia dapatkan. Apalagi kalau pahalanya jariah. Dia menginfakkan hartanya untuk bangunan-bangunan yang jariah. Untuk pembelian karpet masjid. Untuk ikut bangun masjid dia sumbang satu sak semen. Atau satu karung pasir. Masya Allah. Pahalanya ikut mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke-6, yaqulu ahlaktu malal lubadah. Manusia itu mengatakan, aku telah menghabiskan hartaku yang sangat banyak, tapi itu di jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini penyakit ya. Kedua hal ini penyakit. Yaitu dikasih kelebihan berupa fisik, cenderung dia sombong, membanggakan dirinya dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dikasih kelebihan harta, ternyata dia gunakan, dia keluarkan harta yang sangat banyak, tapi itu di jalan yang salah. Nah, ini penyakit yang menimpa kebanyakan manusia. Maka di ayat selanjutnya Allah memberikan solusinya. Allah memberikan obat dari penyakit tersebut agar manusia tidak lupa diri. Ketika dikasih fisik yang kuat tidak lupa diri, ketika dikasih harta yang banyak tidak lupa diri. Apa obatnya? Apa solusinya? Maka di ayat yang ke-7 kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka, yaitu dia manusia menyangka, allam yarahu ahad, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kenapa manusia itu cenderung melampaui batas?
kasih kelebihan, dia gunakan dengan jalan-jalan yang salah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia menganggap tidak ada yang memperhatikannya. Dia anggap tidak ada yang mengetahuinya. Padahal ada zat yang selalu memperhatikan tindak tanduknya, memperhatikan sebuah perbuatannya, tingkah lakunya diperhatikan oleh zat tersebut, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cuma diawasi kemudian selesai? Masalahnya tidak sampai di situ saja. Diawasi, dicatat, kemudian dimintai pertanggungjawaban. Ini yang jadi masalah. Kalau cuma diawasi kemudian gak diapa-apain ya alhamdulillah. Tapi ini masalahnya diawasi dan akan dimintai pertanggungjawaban. Gimana kita mau mengelak? Kita mau membantah? Apakah kita ada kesempatan untuk menolak, untuk membantah, untuk tidak mengakui perbuatan kita? Tidak ada kesempatan karena semuanya diawasi oleh zat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini obat. Ketika kita membangun perasaan itu dalam diri kita, maka itu akan menyembuhkan penyakit-penyakit berupa melampaui batas, penyakit-penyakit kesombongan, penyakit-penyakit menggunakan harta di jalan yang salah, penyakit-penyakit apa saja dari pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan. Obatnya adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, kalau kita ini selalu diawasi oleh Allah. Amalan tersebut ini merupakan amalan hati. Perasaan diawasi oleh Allah. Yang seringkali diistilahkan dengan apa? Masih ingat? Merasa diawasi itu apa istilahnya? Muraqabah. Insyaallah. Ini ibadah, ini amalan yang luar biasa, yaitu amalan muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Kalau perasaan ini tumbuh dalam diri seseorang, maka dia akan mengekang perbuatannya, pelanggaran-pelanggaran tidak akan dia lakukan. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Dan tadi tidak hanya diawasi, tapi akan diminta pertanggungjawaban. Kalau para koruptor itu punya perasaan seperti ini, maka insya Allah hilang korupsi di Indonesia. Silakan azan dulu. Masya Allah. Asal. Ya. Jadi kalau para koruptor itu punya perasaan diawasi oleh Allah, maka akan berkurang korupsi di negara kita. Jadi kenapa korupsinya semakin banyak? Korupsinya semakin gede-gedean? Ya karena merasa tidak diawasi. Apalagi mereka aman dari pengawasan lembaga yang mengawasi itu. Dia bisa menyogok lembaga tersebut, dia bisa menyogok hakim yang merasa aman. Apalagi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali tidak ada. Maka yang terjadi melampaui batas. Tidak ada rasa belas kasihan. Ya, kadangkala mungkin ini dana untuk kepentingan masyarakat kecil, ini dana untuk memperbaiki gizi masyarakat misalnya, tapi malah dikorupsi. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, seandainya kita merasa diawasi oleh Allah, itu akan mengontrol diri kita walaupun tidak ada yang mengetahui saat kita berada. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kitalah yang mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada istri pun kita tidak mau lirik-lirik kanan kiri gitu ya. Kadang-kala kalau tidak ada istri, ini kesempatan. Ketika olahraga tidak ada istri, ya bisa lirik, bisa nyerong kanan nyerong kiri, lirik kanan lirik kiri. Lirik yang tidak boleh dilihat misalkan ya. Tapi kalau ada istri, begitu lirik sedikit langsung dicubit gitu sama istrinya. Nah, orang yang muraqabatullah, mau ada istri mau tidak ada istri, dia tetap menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ibadah yang luar biasa.
Ya, ibadah merasa diawasi, dan ini adalah obat dari segala penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit kemaksiatan. Ini obatnya adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya butuh proses. Orang melatih dirinya diawasi oleh Allah sampai pada puncaknya dia mencapai tingkatan yang paling tertinggi, yaitu ihsan. Jadi orang yang muraqabah itu dia bertingkat-tingkat sampai pada puncaknya tertinggi, yaitu derajat ihsan. Jadi dalam agama kita itu ada 3 makom. Makom Islam, makom iman, dan makom ihsan. Kalau sudah sampai makom ihsan, yaitu apa-apa dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat kebaikan karena Allah, mau tidak berbuat keburukan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat kebaikan yang dia ingat cuma Allah, bukan karena nanti orang memuji dia, nanti orang akan menyanjung dia, bukan itu yang dia inginkan, tapi semua itu karena Allah. Kemudian ketika ada keburukan di depan dia, ada hal-hal yang menjadi yang dia sukai oleh nafsunya, dia tidak lakukan karena ada Allah, dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang ihsan. Nah, ini yang bisa menjadi solusi agar manusia itu tidak melampaui batas kalau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua perbuatannya kecil maupun besar akan dilihat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji sawi pun akan melihat balasannya, dan siapa yang melakukan keburukan sekecil biji sawi pun akan melihat balasannya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin hanya beberapa ayat yang bisa kita pelajari, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ayat ke-5, ke-6, dan ke-7, 3 ayat. Allahu a'lam bishawab. Kita sebutkan penyakit beserta obatnya. Baik, mungkin waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Dan kami kembalikan mungkin kepada moderator. Alhamdulillah. Ibu ada yang mau tanya sebelum kita bertanya? Bapak yang bertanya nanti. Monggo Ibu dulu. Ya, itu tadi ada beberapa syukur khususnya untuk para wanita yang kami tanyakan mengenai operasi plastik itu hukumnya bagaimana? Jadi, tapi ada dua ya, yang satu ini merasa tidak merasa kurang, ada lagi yang satu dia operasi karena memang ada kecelakaan atau sehingga mengharuskan dia untuk hukum dari operasi plastik itu sudah berbeda. Baik, hukum operasi plastik ya. Jadi memang ada larangan, yaitu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merubah ciptaan Allah nanti pada hari kiamat akan disuruh untuk menciptakan ya, atau untuk meniupkan ruh pada ciptaan tersebut. Maka ini termasuk dosa besar ya, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai operasi plastik, apa pandangan Islam tentang operasi plastik? Ada dua hukum ya, mengenai operasi plastik. Yang pertama, dia operasi plastik untuk mengembalikan tubuh asalnya. Dia asal tubuhnya sempurna, dia tubuh asalnya baik. Kemudian terjadi insiden sehingga tubuhnya tersebut menjadi rusak. Misalkan wajah, dia punya wajah sebelumnya sempurna ya, sebelumnya bagus. Ada insiden, mungkin kebakaran, sehingga wajahnya menjadi rusak. Maka dia ingin mengembalikan ke asalnya, asal wajah yang sempurna tadi, maka ini hukumnya boleh. Jadi untuk mengembalikan ke asalnya. Dan begitu berlaku untuk anggota tubuh yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua,
kalau hanya untuk menambah, ya. Jadi dia sudah sempurna, tapi dia menambah, ya. Bahkan menambah dari yang sudah sempurna. Padahal dari sisi kebiasaan, dari sisi adat kebiasaan itu sudah sempurna, ya, tapi dia menambah itu mungkin termakan isu apa, dia menambah sesuatu tersebut di badannya atau di wajahnya, maka ini yang dilarang di dalam agama Islam, dikhawatirkan termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, ya, makanya dilarang untuk menanamkan alis, tanam alis gitu ya. Alisnya ditanam, ada ya menanamkan alis, merasa alisnya kurang, bulunya kurang banyak, ya kurang tebal, harus ditanamkan alis lagi. Atau malah ada yang mencukur alisnya, ya. Nah, mencukur alis juga tidak diperbolehkan, ya. Kalau di akal-akalin tidak masalah, ya. Diakal-akalin pakai spidol, pakai pensil, ya, pakai pensil, ya, biar kelihatan tebal gitu ya, ditambahin sama pensil. Nah, ini tidak masalah. Tapi kalau sampai mencukur kemudian diganti dengan pensil, nah ini yang tidak diperbolehkan. Karena memang ada larangan khusus dalam hadis Rasulullah SAW. Termasuk yang menanamkan, ya mungkin sebagian daging, ya mungkin bagi wanita, ya ke area-area tertentu untuk biar kelihatan lebih besar gitu ya. Ini semua tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa? Karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat ya, namanya barang asing dimasukkan ke dalam tubuh pasti ada efek yang tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Mungkin sekarang tidak mengapa, tapi jangka panjangnya nanti malah menyesal gitu ya. Maka kita jangan tergoda untuk pengen tampil cantik, pengen tampil ya sempurna, akhirnya menghalalkan segala cara untuk melakukan itu. Jadi kita sewajarnya saja, dan betul kita bersyukur ya. Kita syukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala, kalau dikasih seperti ini ya alhamdulillah. Tinggal kita percantik bagian dalamnya. Hatinya yang dipercantik. Nah, ini yang lebih awet ya. Kalau kita percantik bagian fisik luar, nggak akan awet. Mungkin waktu masih muda masih kelihatan cantik, masih kelihatan segar. Begitu sudah punya anak satu, anak dua, itu berubah. Namanya fisik, ada perubahan. Tapi kalau kecantikan hati, akhlaknya, rasa kasih sayangnya, rasa cintanya dalam hati, masya Allah, ini tidak akan berubah dengan berubahnya usia. Ya, Allah alam bisawab. Ustaz, boleh Ustaz. Kan tubuhnya Ya, jadi seperti gatel atau beruban gitu ya. Nah, kalau uban yang bikin gatel, ya kita dibolehkan untuk menghilangkan hal-hal yang mengganggu kenyamanan kita ya. Termasuk ya, kalau ada uban, memang ada larangan tidak boleh mencabut uban, apakah di rambut ataupun di bagian yang lain. Tapi kalau memang mengganggu kenyamanan, kita dibolehkan untuk menghilangkan gangguan tersebut, ya, yang membuat kita nggak nyaman. Contoh tadi alisnya bikin gatel ya, nggak masalah, ya, dicabut karena mengganggu kenyamanan. Tujuannya itu, ya, jadi bukan untuk tujuan yang lain. Ya. Ya. Atau mungkin bulu hidung ya, ya dicabut ya, karena mengganggu misalkan, tidak masalah. Nggih. Monggo. Nggih. Rokok, kolesterol.
Rokok kolesterol namanya. Nah, atau ada lagi rokok untuk sesak napas, rokok untuk asma. Ada ya. Allah alam. Kalau memang untuk terapi, kalau namanya terapi biasanya sampai selesai hilang penyakitnya berarti sudah selesai ya. Kalau memang dari asapnya itu sudah dari kesehatan, dari medis meneliti bagus untuk kesehatan dan tidak ada efek sampingnya, tidak masalah. Karena hukum asalnya adalah kalau tidak membahayakan bagi tubuh kita, apakah itu asap, itu cairan, itu makanan, tidak masalah. Asalkan tadi tidak membahayakan, kemudian bahan yang dia pakai, bahan yang digunakan juga dari bahan-bahan yang halal, maka tidak masalah sebetulnya ya. Tapi kalau mengganggu, makanya rokok itu kenapa menjadi haram? Ya, karena alasannya membahayakan, ya, membahayakan, ya, membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Nah, walaupun namanya orang yang merokok itu akan awet muda, gitu ya, belum tua sudah meninggal katanya, gitu. Awet muda, ya. Ya, jadi masih muda gitu ya, tapi udah meninggal. Ya, kalau untuk kesehatan dan memang kembali lagi dari sisi medisnya tidak masalah dan memang itu disarankan dari sisi medis, ya tidak masalah. Allah a'lam. Menyambung yang tadi Ustaz ada dari dulu tadi berkaitan dengan penambahan atau upaya untuk mempercantik diri atau menambah sesuatu yang sudah sempurna dan kita normal itu. Apabila alasannya ada dua kan, Ustaz. Yang pertama adalah ini untuk menjaga gengsi suami, ya. Itu. Yang kedua adalah ini juga atas permintaan suami. Kalau seperti itu gimana? Apakah tanggung jawab itu ada di suami yang akan mempertanggungjawabkan? Apakah kedua-duanya menjadi harus mempertanggungjawabkan? Itu pertanyaan saya yang pertama, Ustaz. Terus yang kedua terkait dengan yang dulu dalam pengajian yang lalu terkait merangkai niat Ustaz secara bersamaan. Misalnya kalau misalnya sholat wudhu, sholat apa namanya, qobliyah, kemudian sholat tahiyatul masjid bisa dirangkai gitu Ustaz ya. Kalau misalnya yang ingin saya tanyakan gini Ustaz, wudhu, kemudian taubat, tahajud dan hajat. Apa bisa dirangkai Ustaz? Jadi suatu rangkaian begitu atau ada hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan misalnya seperti apa ya, suatu hal kan tidak bisa dirangkai karena ada waktu tertentu. Tahajud pun bagi bisa dilaksanakan malam hari. Apakah seperti itu? Sunnah seperti itu. Sebelum. Yang pertama, seorang istri atau seorang wanita dia mempercantik diri untuk menyenangkan hati suaminya. Nah ini bagus dan ini dianjurkan. Tapi tentunya tidak dengan melanggar aturan-aturan agama. Ya, dia berusaha semampunya. Kalau memang dia dikasih seperti itu, ya mau gimana lagi? Contoh misalkan dikasih, mohon maaf hidung yang kurang mancung gitu ya. Kemudian pengen menyenangkan suaminya karena suaminya suka yang mancung, akhirnya dia ditambal ya, atau apa namanya, dikasih tongkat misalnya, tongkat untuk maju gitu hidungnya, ya, atau ditambal operasi plastik biar mancung. Nah ini tidak diperbolehkan. Ya, sesuaikan saja ya kemampuannya dan suaminya juga harus bersyukur ya. Dari awal menikahi istrinya dengan kondisi seperti ini ya mau gimana lagi, kenapa dalam perjalanan 40 tahun baru minta istrinya hidungnya mancung? Kenapa di awal mengamar nggak protes gitu ya? Jadi dari suami juga harus namanya qanaah ya. Suami harus qanaah. Suami qanaah untuk mendapatkan istrinya gitu ya. Jadi jangan istri saja yang disuruh qanaah ya. Dikasih rezeki sekian qanaah. Suami juga qanaah, istrinya
cantiknya cuma sekian ya qanaah gitu ya. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi, yang lebih penting untuk diperbagus adalah bagian dalamnya, perilakunya, sifatnya itu yang bikin suami lebih betah ya. Kalau untuk fisik, insya Allah manapun akan membosankan. Namanya fisik luar secantik apapun, ya, itu pasti membosankan. Jadi mau diusaha kayak gimana pun ya manusiawi, ya pasti hal yang sudah menjadi keseringan pasti bosan. Walaupun awalnya istrinya paling cantik sedunia, tapi kalau sudah menikah 1 tahun 2 tahun ya pasti sudah bosan gitu. Tapi kalau bagian bagian hati, bagian batin, ya insya Allah ini yang tidak akan pernah bosan. Jadi cukupkan dengan yang halal ya, dengan yang halal, jangan demi menyenangkan istri melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Dan istri tidak boleh mentaati suaminya ketika disuruh untuk melanggar aturan Allah. Ya. Kaedahnya dalam hadis Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada pencipta. Walaupun mentaati suami itu hukumnya wajib, tapi kalau dalam urusan maksiat kepada Allah maka tidak menjadi wajib. Bahkan tidak boleh istri mentaati suami. Tapi kalau ternyata istrinya juga mentaati suaminya, ya dosanya bareng-bareng. Suaminya dosa, istrinya juga dosa karena mentaati kemaksiatan. Baik, kemudian masalah niat, ya, untuk merangkep niat itu dalam amalan-amalan yang sunnah, sama-sama sunnah, maka diperbolehkan. Ya. Contohnya tadi sholat hajat, sholat tahajud, sholat ba'da wudhu, kemudian sholat tobat, boleh ya diniatkan 2 rakaat dengan niat sholat tersebut maka diperbolehkan. Ya. Jadi tidak masalah ya. Asalkan waktunya memang waktu untuk tahajud misalkan. Waktu tahajud itu adalah ba'da isya. Kalau dia sebelum isya kok niat tahajud maka tidak diperbolehkan karena memang belum dibolehkan untuk tahajud. Tahajud itu baru boleh setelah isya. Kalau pada maghrib mau sholat boleh, namanya sholat mutlak. Jadi pada maghrib dia sholat 2 rakaat salam sampai masuk waktu isya. Ini belum dinamakan sholat tahajud. Ya, sholat mutlak. Baru dinamakan tahajud kalau setelah sholat isya. Insyaallah seperti itu ya, Allah alam. Baik, mungkin teruskan ya. Atau ada lagi? Oke. Kalau tahajud tidak harus ya. Nah, tapi memang yang paling afdol adalah diikuti dengan tidur ya, atau didahului dengan sebelumnya dia tidur kemudian dia bangun. Afdol dalam artian dia mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah tidur di awal malam, kemudian di tengah malamnya beliau bangun untuk sholat. Ya ini kenapa demikian? Untuk mempermudah atau untuk memberi keringanan kepada kaum muslimin. Jadi kalau dia tidur dulu kemudian dia bangun sholat, ini kan tenaganya lebih kuat, ya lebih fresh. Nah ini kan apa namanya dari sisi kesehatan dan dari sisi tenaga lebih bagus yang seperti ini daripada yang tidak tidur dari awal sampai akhir begadang kemudian dia sholat, tentu berbeda. Ya. Walaupun dibolehkan. Kalau ada orang yang sholat dari pada isya sampai subuh tidak pernah tidur, nggak apa-apa, ya. Tapi dikhawatirkan besoknya kapok, ya. Besoknya udah nggak mau sholat lagi. Nah, ini malah nggak bagus kalau seperti itu. Satu lagi, tadi sempat ada diskusi, cuma saya nggak bisa menjawabnya. Terkait dengan ini, sekarang arahnya itu banyak. Mereka gengsi atau itu agak mudah. Mereka lebih suka sendiri menyendiri sikap. Nah itu kalau tadi Ustaz menyampaikan bahwa kamu nanti di surga dengan bidadarinya, maka mereka ini tidak memiliki pertama berkawal ketika itu akan mendapatkan
jodoh di sana bidadara. Bidadara ya. Baik. Di surga mau minta apa saja pasti dikabulkan sama Allah ya. Cuma memang tidak pernah disebutkan wanita akan mendapatkan bidadara, itu memang tidak disebutkan dalam dalil. Kalau laki-laki mendapatkan bidadari banyak disebutkan dalam ayat ya. Tapi kalau untuk mendapatkan bidadara, Allahu alam, sejauh ini sependek pengetahuan kami juga belum menemukan gitu ya. Namun tidak ada yang mustahil ya. Tidak ada yang mustahil, yang dia pengen seperti apapun akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fenomena tidak mau menikah ya ini tentunya berbeda dengan sunnah Rasulullah SAW. Menyelisihi sunnah Rasulullah. Ini harus kita sadarkan. Dan mungkin alasannya berbeda-beda. Alasan yang laki-laki berbeda, yang perempuan juga mungkin berbeda. Di antara alasannya ya kena takut. Takut sulitnya dapat pekerjaan, sulitnya membiayai hidup, mungkin orang merasa takut. Maka kita sadarkan anak-anak kita nggak usah takut. Rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya memang sudah cari kerja, berusaha, nggak ada pekerjaan pun pasti akan Allah kasih makan. Kalau sudah rezekinya, sudah Allah pasti Allah kasih makan. Dan jangan pernah khawatir. Dan kata Rasulullah SAW, seorang mukmin itu makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Jadi ini menjadi kaidah. Kalau dia sudah mampu menghidupi dirinya sendiri, sebetulnya dia juga sudah mampu untuk menghidupi istrinya. Kalau dia mampu menghidupi istrinya, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Jadi jangan pernah khawatir. Orang beriman itu dia percaya dengan rezeki dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu diluruskan ya, karena mungkin terbawa dengan pemikiran orang-orang kafir yang pengen hidup sendiri, tidak mau menikah, ataupun yang mau menikah tidak mau punya anak. Nah, ini juga perlu kita luruskan bahwa jangan takut, semua itu sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Bumi Allah ini luas. Jangan kita pikir bumi itu cuma di kota ini, cuma di negara ini. Bumi Allah ini luas, mau hidup di hutan mana juga bisa. Kalau nggak bisa dapat rezeki di sini, pergi kemana? Cari rezeki yang lain. Ke hutan Papua, hutan Flores, masih banyak hutan di sana. Tanam jagung, tanam singkong bisa buat makan. Hidup insya Allah. Jadi apa saja yang ditakutkan? Nggak perlu takut. Ya. Namun masalahnya kena orang kan kena kredit ini, kredit itu, akhirnya ya macet di tengah jalan. Nggak diharuskan seperti itu. Kita sesuai dengan kemampuan. Kalau ada kemampuan kita beli, tidak ada kemampuan jangan beli. Itu saja, selesai. Kita bekerja untuk makan setiap hari, besok kerja lagi, selesai. Ibadah, sholat, datang Ramadan puasa, besok kerja untuk makan, selesai. Kalau meninggal sudah dikuburkan, selesai. Seorang mukmin seperti itu, nggak harus ngoyo, harus punya planning, harus punya ini, punya itu. Ya boleh kita punya planning, tapi jangan sampai malah ada rasa kekhawatiran sehingga menghalangi tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Ini yang keliru. Allahu a'lam. Baik. Hidup, alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu, hari ini kita menyelesaikan 3 ayat dari rencana yang kita lihat. Mudah-mudahan kita hari ini memberi keberkahan tambah ilmu dan istiqomah kita. Mari kita kondisikan nanti untuk bisa menjadi kajian ketiga.